Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada gerak pada manusia itu ada dua macam. Pertama, alat gerak pasif yang disebut rangka dan alat gerak aktif yang disebut otot. Fungsi rangka. Yang pertama itu ada untuk formasi bentuk tubuh, lalu yang kedua formasi sendi-sendi, yang ketiga pelekatan otot-otot, yang keempat sebagai pengungkit, yang kelima rangka sebagai penyokong berat badan, lalu sebagai proteksi atau perlindungan, lalu ada sebagai tempat pembentukan sel darah, lalu sebagai fungsi imunologis, dan yang terakhir penyimpan kalsium. Pengelompokan rangka manusia terdiri atas yang pertama rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial terdiri dari berbagai macam tulang, yaitu yang pertama tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang tengkorak itu ada dua bagian. Yang pertama ada di bagian kepala, terdiri dari dua tulang ubun-ubun, satu tulang kepala belakang, dua tulang baji, dan dua tulang pelipis. Lalu ada bagian muka, terdiri dari dua tulang rahang atas, dua tulang rahang bawah, dua tulang pipi, dua tulang langit-langit, dua tulang hidung, dua tulang air mata, satu tulang lidah, satu tulang dahi, dan dua tulang tapis. Lalu ada tulang belakang, terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Lalu ada tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya ada rangka apendikuler, terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas meliputi 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengutil, 2 tulang hasta, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, lalu 2 kali 5 tulang telapak tangan, dan 2 kali 14 tulang jari. Tulang anggota gerak bawah meliputi 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, lalu 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, 28 ruas tulang jari kaki, dan tulang gelang panggul. Bentuk tulang itu ada 4 macam. Yang pertama ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa bentuknya seperti pipa panjang silindris, ujungnya membulat, tersusun atas tulang rawan. Bagian tengah tulang pipa bernama metafise dan berongga yang berisi sumsum tulang. Sumsum tulang itu ada 2. Yang pertama ada sumsum tulang merah, yaitu untuk pembentukan eritrosit, dan sumsum tulang kuning digunakan untuk pembentukan sel lemak. Lalu ada tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang lebih kecil, bentuknya hampir seperti kubus atau bulat. Tulang pendek dapat bergerak bebas dan ditemukan pada tulang telapak tangan dan telapak kaki. Lalu ada tulang pipi. Tulang ini berbentuk lempengan pipi yang lebar. Fungsi tulang ini melindungi struktur tubuh di bagian bawah. Lalu tulang pipi dapat kita temukan pada tulang kepala. Lalu ada tulang tak beraturan. Tulang ini berbentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus dan ditemukan pada tulang rahang dan ruas tulang belakang. Jenis-jenis tulang. Yang pertama ada tulang rawan, terdiri dari tulang rawan hialin,
tulang rawan fibrosa dan tulang rawan elastin. Lalu yang kedua ada tulang keras. Yang pertama ada osteosit atau disebut sel tulang dewasa pembentuk tulang dan matriks. Matriks ini berisi kolagen dan mineral. Proses pembentukan tulang. Pada bulan kedua dalam kandungan, jaringan embrional membentuk rangka yang berupa tulang rawan atau yang disebut kartilago. Kartilago dirusak oleh kondroblas, lalu terbentuklah rongga yang terisi osteoblas. Lalu osteoblas membentuk osteosit dan osteosit membentuk lapisan-lapisan dari dalam ke luar. Ligamen itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Lalu yang kedua ada kapsul sendi. Kapsul sendi adalah lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Lalu yang ketiga ada cairan sinovial. Cairan ini adalah cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Lalu ada tulang rawan hialin. Tulang ini adalah tulang yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dan berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Hubungan antar tulang. Yang pertama ada sinartrosis, lalu yang kedua ada amfiartrosis, yang ketiga ada diartrosis. Sinartrosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak dapat digerakkan, misalnya hubungan antar tulang kepala. Sinartrosis terdiri dari dua, yaitu sinfibrosis dan sinkondrosis. Amfiartrosis adalah persendian yang menggerakkan dengan gerakan yang sangat terbatas. Contoh, hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang. Lalu ada diartrosis, adalah persendian yang paling bebas gerakannya. Macam-macamnya ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi luncur. Gerak karena adanya persendian. Yang pertama ada ekstensi atau gerak meluruskan. Kebalikannya itu ada fleksi, gerak menekuk, membengkok, misalnya gerak siku, lutut, atau ruas jari. Lalu ada abduksi, yaitu gerak menjauhi badan, sedangkan kebalikannya ada adduksi, gerak mendekati badan. Lalu ada depresi, adalah gerak menurunkan, kebalikannya ada elevasi, ialah gerak mengangkat. Lalu ada supinasi, supinasi itu adalah gerak menengadah tangan. Lalu kebalikannya ada pronasi, menelungkupkan tangan. Ada juga inversi, yaitu gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh. Lalu lawannya itu ada eversi, gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar. Gangguan pada kelainan pada tulang. Yang pertama ada fraktura. Contohnya fraktura terbuka, fraktura tertutup, remuk, dan retak. Lalu ada gangguan persendian. Yang pertama ada dislokasi sendi atau yang disebut terkilir atau kesleo. Lalu yang kedua ankilosis atau sendi tidak bisa bergerak. Lalu ada artritis yang disebut radang sendi. Lalu ada gout arthritis atau asam urat. Gangguan lainnya ada disebut mikrosefalus, osteoporosis atau pengkeroposan tulang, dan rakitis. Gangguan pada ruas tulang belakang adalah lordosis, skoliosis, dan kifosis. Fraktura atau patah tulang dibagi menjadi dua, yaitu ada fraktura terbuka, yaitu tulang yang patah menyeruak keluar dan menembus kulit, dan fraktura tertutup, tulang yang patah tidak sampai menyeruak keluar. Lalu kita bahas mengenai otot. Karakteristik otot. Yang pertama ada kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau berkontraksi.
Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Yang ketiga ada elastisitas, yakni kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Otot yang kembali ke ukuran semula disebut dalam keadaan relaksasi. Kerja otot ada dua macam. Yang pertama ada otot sinergis, yaitu dua otot yang kerjanya bersamaan. Misal, otot antar tulang rusuk bekerja sama mengangkat dan menurunkan tulang rusuk dan dada. Lalu ada otot antagonis, yaitu dua otot yang kerjanya berlawanan. Misal, otot bisep dan trisep ketika meluruskan dan membengkokkan lengan bawah. Macam-macam otot, yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, yang ketiga ada otot jantung. Gangguan pada otot, yang pertama ada kejang otot atau kram, biasanya dikarenakan karena lelah. Lalu ada stiff atau kaku leher. Lalu ada tetanus, yaitu kejang otot karena toksin bakteri Clostridium tetani. Dan selanjutnya ada miastenia gravis atau yang disebut lemah otot. Lalu ada hernia. Hernia itu adalah otot dinding perut lemah, usus melorot ke bawah dan masuk ke rongga perut. Lalu ada hipertrofi atau otot membesar karena aktivitas berlebihan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.